Mundur! Ini bukan lawan kita. Ini juga bukan kekuatan sihir. Dengan kalung yang kalian pakai, kalian akan sampai dalam sekejap ke Gua Wisendo. Dengan kekuatan magis dari kedua kalung itu, kalian akan bisa masuk ke Gua Wisendo yang terbalut sihir. Dan tidak akan terlihat oleh siapapun yang ada di dalam gua itu. Bagaimana, Tuan? Mana petangga? Itu yang mulia. Kakang Singamandala, cepat cari tempat untuk mengintai Meranggas. Baik, Adi Prabu. Patangga, ikut aku. Baik, yang mulia. Di awal episode ini, kita langsung menuju Sengkang Baplang dan pasukannya yang sedang melakukan perjalanan ke Meranggas untuk ikut andil dalam memperebutkan kembang Wijaya Kusuma. Di saat itu, mereka tampaknya telah sampai di perbatasan Meranggas. Mereka pun masih memikirkan bagaimana mereka bisa sampai ke istana Ratu Gendrawani. Secara tidak sengaja, mereka pun melihat rombongan Ratu Pandulu di bawah bukit yang kelihatannya juga akan memasuki Meranggas. Sengkang Baplang pun menjadi bingung. Apakah mereka harus menyingkirkan Ratu Pandulu terlebih dahulu atau langsung masuk? Akan tetapi, ternyata mereka pun beruntung karena tampaknya sudah ada yang mendahului mereka untuk menghentikan kelompok Ratu Pandulu. Apa yang terjadi? Ada apa dengan mereka? Ya, ternyata ada sebuah angin puting beliung yang berasal dari sihir Gendrawani tengah menyerang mereka. Dan setelah Ratu Pandulu menghancurkan beliung tersebut dengan tongkatnya, maka muncullah manusia-manusia siluman yang langsung menyerang mereka. Jelamprong dan para anak buahnya pun segera menyambut serangan manusia-manusia siluman tersebut. Namun ternyata makhluk-makhluk siluman tersebut tidak akan bisa dikalahkan karena mereka bisa selalu bangkit kembali ketika telah jatuh. Bahkan kemudian anak buah Ratu Pandulu pun justru kabur setelah merasa tidak sanggup untuk menghadapi lawan-lawan mereka yang tangguh itu. Hebat juga Ratu Pandulu itu. Mundur! Ini bukan lawan kita. Ini juga bukan kekuatan sihir. Ini pasti kekuatan dewa. Perintahkan yang lain untuk segera mundur. Akhirnya Ratu Pandulu dan rombongannya pun harus kabur karena ia benar-benar tahu kalau yang dihadapinya kali ini bukanlah sihir Gendrawani, namun kekuatan dewa yang menginginkan mereka untuk pergi dari tempat tersebut. Setelah mereka semua kabur dan tidak terlihat, tiba-tiba muncullah Resi Masyura dan Begawan Sidik Mulia yang memang sebelumnya telah menjelma menjadi angin puting beliung itu. Keduanya pun tampaknya juga masih mencari tahu tentang keberadaan Suliwa dan Jagat Satria yang masih belum mereka temukan sampai saat ini. Jejak. Aneh sekali. Kalau Empu Mahasura dan Begawan Sidik Mulia berada di Meranggas dan ikut mengusir Ratu Pandulu, berarti kita harus berlomba, bertarung dengan Mahasura, utusan dewa. Ya, tidak apa. Aku tidak takut. Di sisi lain, tampak kelompok Ki Hanusara sedang mengintai Meranggas dan mereka pun bersiap untuk turun di Bukit Meranggas. Namun ternyata mereka sudah kedahuluan Sengkang Baplang. Akhirnya
mereka pun membatalkan pendaratan mereka karena mereka tidak ingin berurusan dengan Sengkang Baplang. Mereka pun kemudian memutuskan untuk mencegat siapapun yang mendapatkan kembang Wijaya Kusuma. Dan kemudian mereka pun mencari tempat yang aman untuk menunggu. Akan tetapi nasib apes lagi-lagi menimpa mereka karena mereka pun diadang oleh Rahwana Raja dan dipaksa untuk kembali ke Gunung Kelut. Balik kalian ke Gunung Kelut. Jangan ganggu penganutku. Ya! Kini kita menuju Gua Wisendo, di mana pada saat itu sedang merayakan pesta pernikahan jagat satria dan Putri Widasari. Sesuai rencana, Suliwah pun telah membubuhkan ramuan obat penidur pada minuman siluman-siluman kera tersebut. Dan tampaknya para prajurit pun berhasil mereka kelabui. Namun ternyata ketiga ketua mereka, Ki Wasara Wondo, Nyi Wasis dan Putri Widasari tidak ikut minum bersama para anak buahnya. Hal itu membuat Suliwah dan jagat satria khawatir, sebab pasti mereka akan tertangkap lagi jika mereka bertiga tidak minum. Selanjutnya, jagat satria dan Suliwah pun mencoba untuk membujuk mereka untuk minum. Namun ternyata sudah peraturan di Gua Wisendo kalau wanitanya tidak boleh minum. Sedangkan Ki Wasara Wondo pun tidak mau minum karena di saat itu ia sedang tidak ingin minum. Tak berapa lama kemudian, para prajurit Wisendo yang minum pun berjatuhan. Hal itu jelas membuat Nyi Wasis dan Ki Wasara Wondo menjadi curiga dengan Suliwah. Hingga akhirnya mereka pun kembali membelenggu Suliwah dan jagat satria dengan rantai sihirnya. Tabib Suliwah, ini pasti semua ulahmu. Kurantai kembali kamu dengan rantai sihirku. Tidak, jangan! Bawa dia ke ranjang pengantin. Rasakan ini. Angkat dan bawa dia ke penjara. Sementara itu di Malwapati, Lokahita pun tampak mengkhawatirkan keadaan Suliwah dan jagat satria anaknya, karena ia seperti mendengar jeritan jagat satria semalam. Sudawirat yang mendengar laporan dari Lokahita pun seperti tidak percaya jika sedang terjadi sesuatu dengan putranya itu. Padmasari yang juga datang ke tempat itu pun juga mengungkapkan hal yang sama dengan Lokahita, bahwa ia juga mendengar jeritan jagat satria. Begitu juga dengan Batik Matrim yang baru saja datang, ia pun mengungkapkan hal yang sama. Patih Batik Matrim pun menjelaskan bahwa ternyata Prabu Angling Dharma sendiri juga mendengar hal yang sama dalam mimpinya, bahwa ada suami istri siluman kera dari Gua Wisendo yang menginginkan anak perempuannya memiliki keturunan dari jagat satria yang mempunyai user-user 6. Bini Sepuh Rikmasita pun kemudian menjelaskan bahwa Prabu Angling Dharma pun mengutus Sudawirat untuk menyelamatkan jagat satria dan Suliwah dari belenggu orang-orang Gua Wisendo. Gusti Patih, izinkan kami untuk menghadap Gusti Prabu. Ya. Aku pinjamkan kalian kalung ini. Satu untukmu Lokahita, dan satu lagi untukmu Padmasari. Dengan kekuatan magis dari kedua kalung itu, kalian akan bisa masuk ke Gua Wisendo yang terbalut sihir, dan tidak akan terlihat oleh siapapun yang ada di dalam gua itu. Kalian akan diantar oleh Sudawirat dan pria mitra. Tapi mereka tidak perlu masuk ke dalam gua. Cepat berangkat. Karena malam ini juga kalian harus membebaskan jagat satria dari ranjang pengantin yang akan menjeratnya. Tapi kami belum pernah tahu di mana Gua Wisendo itu berada, Gusti. Dengan kalung yang kalian pakai, kalian akan sampai dalam sekejap ke Gua Wisendo. Ayo cepat, kalian harus berangkat. Mohon restu, Gusti. Kini kita kembali lagi ke Gua Wisendo, di mana Ki Wasara Wondo sedang mengamuk karena para pasukannya yang masih saja belum sadar. Ia pun kemudian menghajar mereka semua. Di sisi lain, jagat satria pun tampak sedang berada di kamar Putri Widasari. Ia pun berteriak-teriak meminta untuk dilepaskan. Dan ketika keadaan menjadi semakin gawat,
Tiba-tiba muncullah dua cahaya hijau yang ternyata adalah Lokahita dan Padmasari. Mereka pun segera menyelamatkan jagat satria. Tidak! Putri Widasari yang telah kehilangan jagat satria pun segera berlari keluar ruangannya dan berteriak-teriak memanggil para penjaga. Nyi Wasis pun segera menghampiri putrinya yang kemudian mempertanyakan tentang apa yang telah terjadi. Putri Widasari pun mengatakan kalau jagat satria telah hilang, dibawa kabur oleh dua cahaya hijau yang tidak terlihat jelas bentuknya. Mendengar laporan putrinya, Nyi Wasis pun segera memerintahkan para pengawalnya untuk mengejar dua cahaya hijau tersebut. Sementara itu, Lokahita, Padmasari dan jagat satria pun telah sampai di luar gua, di mana di sana telah menanti Sudawirat dan pria mitra. Wirat, Kakang, lindungi jagat satria. Kami masih harus membebaskan Suliwa. Baik, hati-hati. Ya, Sudawirat pun tampaknya dengan mudah mampu mengalahkan manusia-manusia siluman kera tersebut. Dan setelah ia menamatkan orang terakhir, maka keluarlah Ki Wosoro Wondo beserta dua pengawalnya. Jagat satria pun memperingatkan Sudawirat untuk berhati-hati menghadapinya karena ia memiliki ilmu sihir yang sangat kuat. Itu Sorowondo. Kekuatan andalan di sihir. Hati-hati. Jangan takut. Hajar mereka. Baik. Ya, dua pengawal Ki Wosoro Wondo pun harus berhadapan dengan Sudawirat dan pria mitra yang jelas-jelas ilmunya berada jauh di atas keduanya. Dan dalam waktu singkat, mereka pun harus tewas tertebas pedang dua pendekar andalan Malwapati itu. Setelah melihat keduanya tewas, penguasa Gua Wisendo itu pun segera menyerang Sudawirat dengan pedangnya. Sedangkan di sisi lain, Lokahita dan Padmasari pun sedang menyelamatkan Suliwah di penjara bawah tanah. Mereka pun dengan mudah mampu melakukannya. Akhirnya, Ki Wosoro Wondo pun harus tewas dengan pukulan rengkah gunung Sudawirat. Nyi Wasis dan putrinya yang baru saja keluar gua pun hanya bisa terdiam dan tertegun melihat suaminya telah tewas secepat itu. Namun, tak berapa lama kemudian, Nyi Wasis pun segera merapal ajian andalannya untuk membalaskan kematian suaminya. Kalian, terimalah pembalasanku. Ibumu hanya pingsan. Cepat bawa ibumu masuk ke gua, atau kalian tidak akan pernah masuk ke gua lagi. Iya, Nyi. Setelah semuanya selesai, Suliwah pun menjadi penasaran mengapa tiba-tiba Sudawirat dan yang lainnya muncul tepat pada waktunya. Lokahita pun menjelaskan bahwa Prabu Angling Darmalah yang membuat mereka bisa sampai ke tempat itu dengan mudah. Dan belum selesai Lokahita berbicara, sang Prabu pun telah menimpali ucapannya dan mengatakan bahwa tugasnya sudah selesai dan mereka harus kembali ke Malwapati sebab Suliwa dan jagat satria
harus melanjutkan pencariannya guna menemukan kembang Wijaya Kusuma. Kamu, Padmasari, Sudawirat dan Priyamitra harus kembali. Ngestoaken dawuh, Gusti. Kami mengerti. Kita harus segera pulang. Mereka harus meneruskan perjalanan untuk mencari kembang Wijaya Kusuma. Doakan saja agar kami cepat berhasil. Kami yakin kalian pasti berhasil.